Hai anak-anakku, dimanapun kalian berada, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk hari ini. Ketemu lagi dengan Ibu Deborah dalam pembelajaran muatan bahasa Indonesia dengan tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan. Tujuan pembelajaran kita di hari ini, 1. Menanggapi laporan hasil wawancara teman. 2. Mempresentasikan laporan hasil wawancara. Anak-anak, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan tentang pengertian dari wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pendapat tentang sesuatu. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang diketahui. Narasumber akan menjawab pertanyaan si pewawancara. Mempresentasikan laporan hasil wawancara. Berikut hal-hal yang sebaiknya kamu sampaikan saat presentasi. 1. Topik wawancara. 2. Identitas narasumber. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. 4. Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara. 5. Kesimpulan wawancara. 6. Kritik dan saran tentang wawancara yang sudah dilakukan. Perhatikan contoh laporan hasil wawancara berikut ini. Topik wawancara, menjaga kelestarian lingkungan. Narasumber, Pak Darto, tukang kebun SD Harapan Bangsa. Waktu wawancara, Sabtu 24 Agustus 2018. Hasil wawancara, 1. Disediakan tempat sampah organik dan anorganik untuk membedakan jenis sampah. 2. Ada kegiatan kerja bakti seminggu sekali untuk menjaga kebersihan sekolah. 3. Setiap tahun diadakan acara penghijauan tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Kesimpulannya, warga sekolah bekerja sama untuk menjaga kelestarian lingkungan sekolah dengan cara mengadakan kegiatan yang menunjang dan menyediakan fasilitas untuk kebersihan. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah dilakukan dan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Presentasi laporan hasil wawancara. Tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi ke orang lain tentang wawancara yang kita lakukan. Cara melakukan presentasi yang baik: 1. Memberi ucapan salam. 2. Memperkenalkan diri. 3. Menyampaikan laporan hasil wawancara dengan baik. 4. Menyampaikan materi wawancara dengan jelas dan rinci. 5. Penyampaian boleh seperti bercerita. 6. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 7. Catat poin-poin hasil wawancara agar tidak lupa. 8. Akhiri dengan ucapan terima kasih. Dengan berakhirnya pembelajaran bahasa Indonesia, Ibu Guru akan melanjutkan pembelajaran IPS. Semoga anak-anak dapat mengikutinya. Terima kasih. Hai anak-anak, kita lanjut lagi dengan pembelajaran IPS tema 3, subtema 3. Tujuan pembelajaran kita di hari ini: 1. Menjelaskan manfaat sumber daya alam di sekitar. 2. Menjelaskan ciri-ciri cinta lingkungan. Manfaat sumber daya alam hayati seperti hewan dan tumbuhan
sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selain itu, daun, buah, daging, dan kulit dari limbah yang dihasilkan dapat kita manfaatkan. Contoh, pembuatan pupuk dari daun kering dan kotoran hewan ternak. Keuntungan merawat tumbuhan seperti pohon pepaya, pohon kelapa, pohon mangga, dan lain-lain dapat menghasilkan buah untuk dimakan. Keuntungan merawat hewan seperti sapi, ayam, bebek, dan lain-lain dapat menghasilkan susu, telur, dan daging diolah menjadi bahan makanan. Dengan merawat tumbuhan dan hewan, berarti kita sudah mencintai lingkungan. Melestarikan sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar manusia dapat memanfaatkannya. Kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Contoh menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menyiram dan merawat tanaman. 3. Menanam tumbuhan. 4. Merawat hewan pemeliharaan dengan baik. 5. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh tindakan yang tidak mencintai lingkungan. 1. Berburu hewan langka. 2. Menebang pohon secara liar. 3. Membuang sampah sembarangan. 4. Tidak menjaga kebersihan lingkungan. 5. Membiarkan air tergenang. Alam ciptaan Tuhan. Sebagai manusia wajib melestarikan sumber daya alam sebagai wujud mencintai lingkungan. Dengan berakhirnya pembelajaran kita di hari ini, Ibu Guru akan memberikan tugas Bahasa Indonesia dan IPS. Anak-anak silakan mengerjakannya. Dan nanti kita berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semangat.